Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 7 tahun dibunuh secara sadis oleh remaja wanita di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelaku tega membunuh karena ingin memiliki perhiasan yang dipakai korban. Warga Desa Mandangin, Sampang, Madura mengepung rumah Ihas karena dicurigai terlibat pembunuhan pada tetangganya, bocah perempuan berusia 7 tahun. Warga marah dengan pembunuhan sadis yang dilakukan seorang remaja wanita. Saat polisi tiba, warga semakin banyak berdatangan. Di dalam rumah, selain Ihas yang berusia 16 tahun, warga mengetahui ada temannya, Amis, remaja perempuan berusia 14 tahun. Warga mengadang Amis dan Ihas saat dibawa polisi dan berusaha menyerang. Polisi sempat kesulitan membawa kedua terduga pelaku. Terungkapnya pembunuhan setelah kakek korban mencari cucunya selama sehari semalam tidak ditemukan. Sepulang melaksanakan sholat Id, warga mencari korban dan bocah perempuan berusia 7 tahun ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Selain terikat tali, mayat korban ditutup batu di saluran air. Dari pemeriksaan kedua remaja wanita, polisi menetapkan Amis sebagai tersangka pembunuhan. Namun dalam pemeriksaan hanya satu yang menjadi tersangka, yaitu inisial AM 14 tahun. Adapun modus dari tersangka AM ini yang umur 14 tahun, anak perempuan juga, 5 hari sebelumnya nginep di rumah korban. Kemudian melihat korban menggunakan gelang dan anting, ada keinginan untuk memiliki perhiasan tersebut. Kemarahan warga mengepung rumah Ihas karena sempat melihat Amis mengajak pergi korban. Warga mengetahui Amis tinggal di rumah Ihas. Ditemukan keterangan saksi bahwa ada seorang anak yang memang selama 5 hari sebelumnya nginap di rumah korban, kemudian menghilang bersama tersangka tersebut, inisial AM ya, umur 14 tahun. Pada saat Kasat Reskrim dan Kapolsek menuju ke desa Dusun Barat, Desa Mandangin, masa sudah banyak untuk mengepung dua anak ini. Tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan dan mengakui membunuh korban karena ingin merampas gelang dan anting korban. Polisi mengamankan barang bukti, batu, tali, pakaian korban, kerudung, serta perhiasan yang dirampas. Tersangka dalam pendampingan karena usia masih di bawah umur. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang pekerja tewas setelah motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Kerasnya benturan membuat motor dan helm korban hancur. Sebuah motor yang dikemudikan seorang pekerja jaringan internet mengalami kecelakaan di Jalan Raya Cilincing arah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akibat kecelakaan, korban tewas di lokasi dengan kondisi mengenaskan. Kerasnya benturan membuat motor dan helm korban hancur. Sehari-hari korban yang tinggal di wilayah Koja bekerja sebagai pengawas jaringan internet di Jakarta Utara. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan korban. Teman kerja sebagai pengawas lapangan. Iya, hari-hari memang naik motor operasionalnya sendiri. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan di Jalan Raya Cilincing arah Pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil yang membawa 2 ekor kambing hewan kurban terguling di Jalan Raya Warung Borong, Ciampea, Bogor, Jawa Barat.
Mobil bak terbuka yang mengangkut kambing kurban ini terguling di Jalan Raya Warung Borong, Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi lantaran kemudi setir tiba-tiba copot sehingga mobil oleng dan terguling. Hewan kurban ini dibawa dari Tanah Abang, Jakarta Pusat ke wilayah Pamijahan, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban, namun akibat kecelakaan pengiriman hewan kurban menjadi terhambat. Pemirsa, ratusan warga di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat batal menikmati daging kurban karena tertipu penyalur hewan kurban. Pelaku membawa kabur uang ratusan juta rupiah dari 5 masjid yang memesan sapi dan kambing. Panitia kurban Musola Baitul Jannah Campago Ipuh Bukit Tinggi hingga hari ini belum memotong 5 sapi dan seekor kambing yang dipesan melalui Aldi, penyalur hewan kurban. Tempat memotong hingga perlengkapan mengumpulkan daging telah disiapkan, namun belum digunakan. Bahkan warga juga telah menanti untuk menikmati daging sapi karena telah memegang kupon, tapi hewan kurban tak kunjung datang. Janjikan sama saudara Aldi itu sampai sekarang belum datang, dan HP saudara Aldi kita hubungi pun sampai saat ini belum bisa dihubungi. 5 ekor sapi ya ada, 1 ekor kambing. Jumlah apanya bang? Apanya? Uangnya kira-kira berapa? Total 100 juta 800 ribu rupiah. Saat sekarang ini ya kita dari sini ya batal lah, nggak bisa korban jadinya. Aldi hingga kini dicari panitia kurban dari sejumlah masjid musola yang telah memesan hewan kurban. Panitia selama ini percaya pada Aldi karena selalu menunjukkan foto-foto melalui media sosial di peternakan sapi Gadut Agam. Panitia yang ditipu telah menyerahkan uang hingga ratusan juta rupiah mempercayakan hewan kurban pada Aldi. Bukan kejadian di 2 tempat saja, ternyata juga terjadi di kelurahan, di masjid Taufik, Kota Dalam, Kelurahan Pulai. Di situ Babin Kamtimas kita juga mendapatkan informasi bahwa masyarakat atau pengurus musola telah memberi sapi sebanyak 2 ekor kepada pihak Aldi, di mana sampai saat ini sesuai dengan janji bahwa mereka akan melakukan pemotongan hari ini, namun sapinya belum juga didatangkan. Dari hasil penyelidikan polisi, Aldi dalam menipu selalu mengaku memiliki peternakan sapi di Gadut Agam. Para panitia yang tertipu telah melaporkan Aldi ke kantor polisi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, pria penyiram air keras pada istri, anak, dan mertuanya di Bekasi, Jawa Barat 3 minggu bersembunyi di pemakaman. Pelaku cemburu karena istrinya pergi dengan pria lain. Siti Hardianti, putrinya yang berusia 2 tahun, serta ibu kandungnya mengalami luka bakar setelah disiram air keras di kamar rumahnya, Sukatani, Bekasi. Ketiganya dianiaya Kenji, suami Siti Hardianti saat tidur. Teriakan korban saat dianiaya membangunkan warga yang tidur. Menurut warga, selama ini korban dan pelaku sering bertengkar. Kenji dikenal sebagai pengangguran dan sering melakukan tindak kekerasan pada korban. Ini yang ketiga kalinya Pak. Sebelumnya gimana itu? Sebelumnya dia nyiram, cuman posisi nggak ada korban di situ, nggak kena jadinya. Yang kedua kali dia bilang mau ngasih duit buat anaknya. Akhirnya kan si Sri nemuin tuh, nggak taunya dibawa ke kawasan Jababeka, dipukulin Pak, makanya digidik pakai batu, visum kan. Terus nunggu proses, akhirnya kejadian begini lagi Pak, disiram air keras lagi Pak. Setelah 3 minggu buron, Kenji ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Kenji mengakui menganiaya istri, anak, dan mertuanya. Kenji cemburu karena mengetahui ada pria lain yang mendekati istrinya. Tetangganya dulu ngasih tahu kalau dia habis pulang sama cowok. Tetangganya ngasih tahu, cek ada nggak anaknya gitu. Iya. Terus? Ya dia habis pulang sama cowok jam 12 malam. Terus? Saya jam 3 ke sana. Jam 3. Langsung saya dobrak pintu. Kamu dobrak? Dobrak Pintunya. Terus? Langsung Dia lagi saya apa waktu itu? lagi tidur.
Hasil penyelidikan polisi, Kenji dan korban menikah siri. Selama ini tersangka sering menganiaya korban karena mabuk minuman keras. Selama buron, Kenji ternyata memilih kuburan untuk menghilangkan jejak. Namanya bersembunyi, dia mencari juga, ini kan, backingnya kan, backing yang kelihatan itu sudah ini habis, cari backingnya makam, ya nggak kelihatan, ya di makam-makam keramat. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dijerat pasal berlapis, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang brigadir polisi ajudan Kadif Propam Polri tewas ditembak oleh polisi lain di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Apa motif penembakan ini? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.